Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejarah, pasti udah pada tahu dong bahwa Masjid Istiqlal adalah salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara dan menjadi masjid kebanggaan untuk Indonesia. Hal yang menarik dari Masjid Istiqlal ini, arsitekturnya berbeda dari masjid pada umumnya. Tidak menampakkan gaya dari kebaratan, ketimuran, bahkan gaya lokal. Nah, untuk hal yang menarik ini, yuk kita kupas bersama tentang filosofi arsitektur Masjid Istiqlal. Yuk! Sahabat sejarah, untuk lebih jelasnya mengenai filosofi arsitektur Masjid Istiqlal, yuk langsung aja kita tanyakan kepada ahlinya. Masjid ini dibangun dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan atau sebagai manifestasi rasa syukur bangsa Indonesia atas nikmat kemerdekaan. Itulah sebabnya Masjid Istiqlal ini dinamakan Masjid Istiqlal. Istiqlal itu dari bahasa Arab artinya merdeka. Masjid Istiqlal digagas oleh beberapa tokoh. Di antaranya Bapak Soekarno, Presiden pertama, Bung Hatta, dan beberapa tokoh lainnya yang sangat terkenal. Yang unik dari Masjid Istiqlal, masjid ini dirancang, digambar oleh seorang arsitek yang sangat terkenal, yaitu Bapak Insinyur Frederick Silaban. Orang Indonesia asli, berasal dari Sumatera Utara, beragama Kristen Protestan, di mana sebelumnya karya beliau dianggap paling merepresentasikan keinginan Dewan Juri pada waktu itu, karena gambar Masjid Istiqlal ini sebelumnya disayembarakan. Keunikan yang kedua, Masjid Istiqlal ini dirancang, digambar, dibangun oleh Bapak Silaban, itu tidak menggunakan material dari kayu, tidak ada genteng. Jadi Masjid Istiqlal ini benar-benar diharapkan bisa bertahan 100, 200, 300, 1000 tahun bahkan selama-lamanya. Hal yang menarik dari Masjid Istiqlal, saya kira banyak bagian-bagian penting yang itu dibangun itu bukan tanpa alasan. Ada misalnya kubah yang berdiameter 45. Nah, itu kan menggambarkan tentang bagaimana angka tahun kemerdekaan kita. Kemudian ada tiang-tiang yang berdiri menggambarkan bagaimana tanggal bersejarah itu mewakili, merepresentasikan persatuan Indonesia saat itu. Filosofi lain misalnya, di sana itu kalau kalian lihat itu tidak ada pintu, ya, yang itu menandakan jendela gitu ya, menandakan keterbukaan bahwa itu bahwa masjid itu terbuka untuk siapa saja. Bahkan
ada bagian yang itu terlihat sebagai apa ya, tak beratap. Jadi kalau masuk ke bagian itu kan sangat terbuka. Dia ventilasinya itu sangat berbeda dengan masjid-masjid lain. Itu ingin merespon bahwa sebagai wilayah tropis, Indonesia itu butuh bangunan masjid yang seperti itu. Jadi dia tidak lembab, dia bisa berfungsi dengan baik sirkulasi udaranya, kemudian membuat itu kemudian sangat adem. Jadi kalau kita masuk ke dalam itu sangat sejuk, masuk ke masjid itu sangat sejuk, dan ya walaupun kalau hujanan, tapi itu sangat efektif untuk merespon cuaca yang memang ada di Indonesia. Jadi perbedaan di masjid-masjid di wilayah lain itu kan nggak sampai berpikir seperti itu. Masjid dibuat yang seperti masjid biasanya, tapi kalau Masjid Istiqlal itu agak nyentrik ya, karena memang terbuka, kemudian dia difungsikan memang untuk merespon atau untuk mengantisipasi misalnya biar agak tidak lembab gitu. Jadi itu menariknya. Jadi banyak hal yang kemudian kita paham bahwa Masjid Istiqlal itu memang difungsikan selain untuk memperkuat persatuan Indonesia, juga untuk membuka diri bahwa ingin bilang ke orang bahwa Islam itu sangat terbuka. Islam itu tidak kemudian orang Kristen boleh masuk ke situ. Sangat terbuka. Jadi kalau kita liburan, kita berkunjung ke sana atau masuk ke sana, malah justru banyak orang bule, banyak orang luar Indonesia yang datang ke sana. Selain untuk riset, mereka juga ingin tahu bahwa ini loh masjid yang memang sangat terbuka dan sangat multikultur. Hal lain yang juga saya kira penting dicatat ya terkait filosofi multikulturalisme itu juga, bahwa sebagai sebuah negara bangsa yang terdiri dari berbagai ras, agama, budaya, kita butuh dipersatukan secara sosial itu dalam sebuah bangunan masjid, dan Masjid Istiqlal itu bisa memfungsikan seperti itu. Dia bisa menyatukan dan menjadikan proses integrasi sosial masyarakat itu berjalan dengan baik di masjid itu. Ini yang kemudian tidak dimiliki oleh masjid-masjid lain, jarang dimiliki, dan Istiqlal bisa memfungsikan itu. Nah, sahabat sejarah, cukup sekian ulasan video kita tentang filosofi arsitektur Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal tidak hanya milik satu golongan saja, tidak hanya milik satu agama saja, tidak hanya milik satu etnis saja, tapi milik kita bersama, Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.